Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang memberikan kenikmatan dan telah menyempurnakan segala amal ibadah yang telah kita lakukan, khususnya di bulan suci Ramadan yang kita semua bersemangat untuk meraih pahala sebesar-besarnya. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan harapan kita semua kelak diizinkan berjumpa dan mendapatkan syafaat dari Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah kaum muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Fakir dalam kesempatan ini menjelang buka puasa ingin menyampaikan satu pelajaran yang bisa kita ambil di bulan suci Ramadan. Ramadan identik dengan syahrul hidayah. Ramadan identik dengan bulan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah berfirman, "Walitakabbirullaha 'ala ma hadakum." Nanti di penghujung bulan Ramadan, semua kaum muslimin akan mengumandangkan kalimat takbir yang sama, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Namun semua itu dikumandangkan atas bimbingan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka telah menyempurnakan Ramadannya dengan sempurna. Allah sampaikan, walitukmilul iddah, sempurnakanlah bilangan-bilangan Ramadan yang telah berlalu itu. Nah, maka apa kaitannya dengan hidayah? Hidayah ini diperuntukkan kepada seluruh manusia tanpa terkecuali. Dia beragama Islamkah atau tidak beragama Islam? Semua membutuhkan hidayah. Maka dalam hal ini Imam Sya'rawi menafsirkan satu ayat, ihdinas siratal mustaqim. Ya, dalam ayat itu beliau menafsirkan bahwa al-hidayah tanqasimu ila salasati aqsam. Bahwa hidayah Allah itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, hidayatul dalalah. Yang kedua, hidayatul wijdah. Dan yang ketiga adalah hidayatul ma'unah. Saya selaku pembina para mu'allaf banyak mendapat pelajaran dalam hal urusan hidayah ini. Seakan-akan kita kaum muslimin, orang-orang yang sudah dilahirkan dalam kondisi Islam dari lahirnya, maka seolah-olah dia tidak membutuhkan hidayah lagi. Padahal semua membutuhkan hidayah. Karena ketika kita membaca tafsir tentang ihdinas siratal mustaqim, bahwa beliau menafsirkan pertama hidayatul dalalah. Apa itu hidayatul dalalah? Hidayatul dalalah itu sama, beliau ibaratkan seperti analogi sekarang musim hujan. Sama seperti ibarat manusia berkumpul satu lapangan dan di atasnya tidak terdapat atap satu apapun, sehingga Allah turunkan hujan selebat-lebatnya. Maka boleh kita bertanya, adakah satu orang atau dua orang atau tiga orang atau beberapa orang yang basah karena hujan? Tentu semua menjawab, pasti semua basah. Tapi setelah dicek satu persatu, ternyata kita dapati ada banyak manusia yang tidak terdampak dengan air hujan yang ada. Kenapa? Karena ternyata orang yang berkumpul itu ada yang pakai payung, ada yang pakai mantel. Siapa mereka? Mereka yang hari ini tidak berpuasa. Mereka yang hari ini belum menunaikan salat. Kalau ditanya, tahukah mereka hukum salat itu wajib? Semua akan menjawab tahu bahwa hukum salat 5 waktu sehari semalam itu wajib. Kenapa mereka tidak melaksanakan ibadah salat itu? Dan kenapa mereka masih enggan menunaikan ibadah puasa? Masih enggan menunaikan zakat atau perintah-perintah Allah yang lainnya? Apakah mereka belum mendapat hidayah? Sudah Allah berikan hidayah itu. Buktinya mereka sudah tahu hukum kewajiban itu, namun mereka menolak hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, kita tidak semerta-merta butuh hidayah yang pertama, karena semua sudah mendapatkan hidayah itu. Karena Rasul sampaikan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan semua terlahir dalam keadaan berislam kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya semua terlahir dalam kondisi mendapatkan hidayah dari Allah. Sejak kapan? Sejak dalam kandungan 4 bulan lamanya. Ada perjanjian al-wa'du bainan nas wa bainallah. Allah berfirman, alastu bi rabbikum? Apakah aku Tuhan kalian? Semua manusia Allah menggunakan kalimatul jama'. Qalu bala. Mereka menjawab, iya, engkau Tuhan kami.
Lalu kemudian terlahir fa abawahu yuhawwidani wa yumajjisani. Lalu kemudian kedua orang tualah yang nanti menentukan siapa yang beragamanya Islam, siapa yang beragamanya tidak Islam, dan siapa yang Islamnya baik dan siapa yang tidak baik. Maka oleh karena itu nggak cukup kita hanya mengandalkan hidayah yang pertama, maka tentu kita membutuhkan hidayah minimal dua. Yang pertama sama yang terakhir, hidayatul ma'unah. Apa itu hidayatul ma'unah? Hidayah bimbingan. Semua kita butuhkan bimbingan. Saya saat ini berada di Grand Al-Hajj, dan padahal saya tinggal di BSD. Saya mula-mula tidak tahu alaman ini, maka kemudian saya butuh petunjuk menuju tujuan saya sini. Maka apakah perjalanan dari BSD ke sini ada kemungkinan sesat? Ada. Padahal saya sudah mendapatkan petunjuk lewat map. Ya, setiap jalan saya bertanya, agar ketika nyasar saya nyasar sebentar. Kemudian saya bertanya dengan security, di mana Grand Al-Hajj? Di mana Grand Al-Hajj? Ketika orang yang tahu di mana lokasi ini, maka semua akan menunjukkan ke kanan, ke kiri, lurus, dan kita akan mengikuti petunjuk bagi siapapun yang mengenal dan tahu tempat posisi tujuan Grand Al-Hajj ini. Nah, jauhan mana lokasi antara BSD menuju Grand Al-Hajj atau lokasi kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala? Kalau dari BSD menuju sini antar dunia yang jaraknya hanya 30 menit, ada kemungkinan tersesatnya di jalan. Apalagi lebih-lebih kita perjalanan hidup menuju Allah, perjalanan hidup menuju surga. Maka kemana kita meminta petunjuk? Kepada Allah. Doa pertama yang diajarkan dalam Al-Quran bukan doa minta jodoh. Doa yang pertama kali diajarkan bukan doa minta rezeki, bukan juga doa minta panjang umur, tapi doa yang pertama kali diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran adalah kalimat ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Maka Allah syariatkan, bacalah ihdinas siratal mustaqim minimal sehari semalam 17 kali. Maka kita baca ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tolong tunjuki kami ke jalan yang lurus. Pertanyaannya, jalan yang lurus itu jalan yang bagaimana? Ketika Allah bilang siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jalan yang lurus itu jalan yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Bukan jalan yang dimurkai Allah dan bukan juga jalan orang yang tersesat dari jalannya. Kenapa Allah sampaikan jalan di antara jalan yang lurus itu adalah jalan yang Allah berikan kenikmatan kepada mereka? Apakah nikmat di sini adalah materi, adalah uang, adalah harta, adalah mobil, jabatan? Kalla wallah. Tafsir ayat ini dalam surat An-Nisa. Allah sampaikan, wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Allah bilang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka itulah orang-orang yang Allah berikan kenikmatan. Siapa mereka? 4 golongan. Minan nabiyyin, golongan pertama yang diberikan hidayah jalan yang lurus adalah golongan para nabi. Was-siddiqin, golongan orang-orang yang membela kebenaran, golongan orang-orang yang senantiasa berkata jujur. Wasyuhada, dan golongan orang-orang yang syahid, dan terakhir adalah golongan orang-orang yang saleh. Pertanyaannya, apakah 4 golongan itu semua kaya? Kalla wallah. Bahkan para nabi ada yang wafat karena kemiskinan. Orang-orang saleh ada yang wafat karena tidak bisa makan. Ini menunjukkan kenapa mereka ditunjukkan Allah bahwa mereka yang diberi nikmat, padahal mereka banyak yang jatuh miskin. Karena yang dimaksud nikmat di sini adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mudah-mudahan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan petunjuk, ada gairah, ada dorongan untuk melakukan banyak ketaatan karena semua memperbaharui dirinya. Yang tadinya pacaran, bulan Ramadan berhenti pacaran. Iya. Yang tadinya mabuk, bulan Ramadan berhenti mabuk. Ini menunjukkan bahwa Ramadan adalah bulan penuh petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan setelah bulan Ramadan berlalu kita mampu mempertahankan iman dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala sehingga sisa 11 bulan yang akan datang kita tetap istiqomah dalam hidayah yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita tidak wafat kecuali dalam keadaan
berislam kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Terima kasih. Saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dan selamat berbuka puasa bagi yang menjalankannya. Syukran lakum wa ashkuru syukran jazilan ala husni wa ahlikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.